cara move on yang paling ampuh kurang dari 5 menit. Oke, mungkin video kali ini clickbaitnya banyak banget dibutuhkan buat kalian para kaum-kaum gamon-gamon ini. Coba kalian ngaku siapa aja kalian yang masih gagal move on sama mantan kalian, masa lalu kalian, mantan pacar, mantan gebetan, mantan suami, dan mantan-mantan lain-lainnya. Oke guys, hari ini aku akan sharing beberapa cara supaya kita bisa move on kurang dari 5 menit. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, bisa kalau misalnya kalian menerapkan cara-cara ini secara konsisten ya. Kalian harus garis bawah itu, secara konsisten. Kalau misalnya nggak konsisten, ya udah, kalian akan gamon selamanya. Mungkin ini salah satu video juga yang dibutuhkan buat kalian yang masih mengalami beberapa luka-luka di masa lalu yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu gitu kan. Coba kalian ngaku dan kalian curhat di bawah siapa yang udah nyakitin hati kalian sampai kalian gagal move on sama mereka. Atau misalnya gak disakitin orangnya tapi disakitin keadaannya, keadaan yang buat kalian harus terpaksa pisah. Sedih banget ya dengernya. Ini adalah berdasarkan dari pengalamanku ya guys ya, dan juga beberapa riset dan buku yang udah pernah aku baca juga gitu. Jadi emang inilah beberapa cara supaya kita cepat bisa move on dan kita bisa memulai new journey for our life gitu, supaya kita nggak terjebak terus di masa lalu dan di orang yang itu saja gitu. Apalagi kalau orangnya tidak worth it untuk kita terus pertahankan gitu kan. Lebih baik kita segera move on. At least aku mau bagiin beberapa pengalamanku yang mungkin ya, kalau misalnya kalian yang udah mengenal aku di Instagram gitu kan, kalian mungkin beberapa ada yang heran gitu, kayaknya anak ini kemarin sempet pacaran beberapa tahun dengan orang lain gitu kan, terus kok kayaknya belum lama banget putus dia udah dapetin orang lain gitu. Di sini aku mau menggarisbawahi kalau misalnya kalian jangan menganggap itu adalah hal yang kayak aku bisa move on karena ada orang baru. No, karena aku sudah benar-benar beres dengan masa laluku, aku benar-benar bisa menerapkan cara-cara move on yang baik sehingga aku siap untuk memulai hubungan yang baru tanpa aku menyisakan residu-residu yang ada di masa lalu. Meskipun at least aku berhubungan dengan orang yang sebelumnya itu bertahun-tahun, tapi karena aku menerapkan beberapa hal ini, akhirnya aku bisa move on dengan lebih cepat dan juga bisa memulai hubungan yang baru dengan hati yang sudah beres seperti itu. Pertama adalah kita harus menerima perpisahan. Ya, namanya perpisahan ya pasti sakit ya guys, tapi kita jangan malah menolak itu akan buat kita malah selalu denial dan terjebak pada masa lalu. Kita harus menerima perpisahan itu. Oke, kita sedih, kita galau mungkin 1-2 hari, is oke, nggak apa-apa gitu, tapi kita harus benar-benar habiskan kesedihan itu. Bener-bener kita sadar kita lagi sedih, kita lagi ngerasa kehilangan, is okay, kita bener-bener habiskan di sana gitu. Jangan sampai ada sisa-sisa yang buat kita malah gagal move on kayak gitu kan. Kemudian yang kedua, yang paling ampuh juga adalah meningkatkan kualitas diri kita. Nah ini penting banget guys. Salah satu cara kalian bisa cepat move on itu adalah kalian bisa self love diri kalian. Kalian udah disakitin nih, kalian udah disia-siain, ya kalian membangun diri kalian lagi gitu. Kalian bisa lebih upgrade diri dari segi fisik, dari segi otak atau pengetahuan, atau misalnya dari hal-hal yang mungkin sebelumnya kalian nggak pernah coba saat kalian dengan dia gitu. Tapi dengan kalian mengupgrade diri ini, kalian bisa lebih cepat move on karena kalian ngerasa kalian terlalu worth it untuk menangisi orang-orang atau seseorang yang tidak worth it, tidak deserve mendapatkan diri kalian kayak gitu. Yang ketiga itu adalah kalian mulai membangun kehidupan kalian yang baru. Memang nggak mudah ya guys ya, apalagi kalau misalnya udah bertahun-tahun gitu. Tapi kalau kalian nggak memaksa diri kalian untuk membangun kehidupan kalian yang baru, nah ya kalian akan terus ada di sana-sana aja gitu. Oke, setelah kalian ini udah menyadari emosi kalian, menerima perpisahan kalian, terus juga kalian sudah membangun diri kalian dengan baik, yuk mulai untuk membangun kehidupan kalian yang baru. Percayalah kalau misalnya kita sudah melepaskan hal-hal di masa lalu yang menyakitkan, kita melepaskan hal yang emang gak worth it untuk kita perjuangkan, akan banyak banget hal-hal yang baik yang bisa datang dalam diri kita. So itu tadi benar-benar di bawah 5 menit kan. Itu tadi beberapa cara kalian bisa lebih move on, cepat move on dari hal-hal yang menyakitkan, orang-orang yang menyakitkan kayak gitu. Nah kalau misalnya nih kalian udah nerapin 3 hal ini tapi kalian masih belum move on, kalian coba deh komen di bawah kira-kira apalagi hal yang mungkin bisa menjadi trigger kalian bisa cepat move on. Oke, see you in the next vlog.